pakuni kopi mau turun. Ada. Iya, bakaria gitu. Ulang. Kopi di pakuni, kopi mau turungi. Kopi lantalantomo, mau pahuto umen tulomo. Artinya? Wano kopi mayuhu, atau tudan medio metro. Apa itu artinya Pak Kuni? Artinya itu, jangan bahwa saya menerjemahkan itu lagi. Panjang sekali kayaknya. Itu password. Oh, password. Ya, begini nasib. Aku merasa orang itu miskin di dunia. Nah, sangat menyedihkan. Yang penuh derita bermandikan air mata. Itulah diriku, ku katakan padamu agar engkau tahu. Assalamualaikum. Memang begitu. Siang-siang begini Pak ini. Iya biasa begitu. Ya, apa saja ini Lin? Ada kopi pahit sama kopi manis. Tinggal mau pilih hidup Anda pahit atau hidup Anda manis. Kopi susu. Yang manis itu teh. Satu gelas. Ada juga nih. Kopi susu, roti mentega. Jikalau ada lu tuang naik. Tidak ada kasih manis. Ada yang datangin yang begini ya? Muncul itu bukan. Karena sudah sekarang ini memang lagi suni-suni. Karena memang kurang lurus. Lurus itu memang ya beginilah nasib orang termiskin dulu. Dia mah nyanyi dulu lagu itu dulu. Itu kata. Aku merasa orang termiskin di dunia yang penuh derita bermandikan air mata kan menangis dengan perasaan Pak. Itu Perasaan itu. Kosong bikin kasih. dari dulu harus saya minum dua gelas ya itu supaya ada pemasukan sana. Satu dulu satu. Tunggu siapa tahu ada yang mendatangi. Karena ini sistem mau transfer jadi Pak. Tunggu dulu siapa tahu ada yang mendatangi siang ini. Iya. Sekarang ini memang kasihan juga mau nego. Tahu. Banyak sekali yang menurutku itu bisa menjadi apa-apa. Banyak sekali yang orang merasa miskin, butuh bantuan. Tapi kalau semua ada bantuan, tidak mau sampai Pak yang butuhkan. Kalau mau sampai juga biasa ada dari pemerintah makasih apa itu kan jual ulang. Itu Pak. Kalau menurut saya sebenarnya ini miskin ini ada yang tidak. Bagaimana ya? Bilang miskin tapi ada habis semua. Tapi hati juga itu bisa menjadi ukuran sebenarnya. Bagaimana? Apa dulu? Bertiaga kita pesin supaya kita nggak menyanyi dulu. Tidak. Kalau itu anak-anak bisa ada bantuan logistik. Itu tahu. Karena ada Menyatakan. Iya. Kalau tidak bantuan, ya jangan logistik. Bukan kaya juga. Itu boleh juga mau kaya. Oh, susah dia. Miskin hati. Itu Bukan miskin hati itu mah bahasa apa ini? itu ya mau masuk miskin hati saya itu. Pendek miskin itu loh. Asal dia miskin hati. Miskin iman. Lebih parah wit. Ya Ustazah. Hingga aku di pembela mau berarti ini di galeri. Memang miskin itu memang jadi pembahasan di mana-mana. Di apalagi di provinsi Gorontalo ini kan orang bilang salah satu provinsi masuk lima besar kan yang miskin. Assalamualaikum Pak Kuni. Ololo kabari. Ya. Bersyukur hari ini Pak Kuni lo nunggai wali Pak Kuni. Yang dulu di masa kecil saya pohon hela terakhir di Pak Kuni. Di mana lo nunggai ya? Ya boleh maherannya kalau mau ditemu Pak. Iya. Lagu waktu Wan mampu saya di Pak Kuni tak di mati kaputi. mati kaput. Iya. Itu gua Pak Pahulu apa nak? Iya. Pak mau pesan kopi apa Pak? Yang manis apa yang pahit? Ya biar
saja dia pakai kopi yang pahit, yang manis pempati. Saya suka. Kita semangat. Iya. Semangat. Iya. Kita semua ambil yang manis pakai ibu. Ada apa itu jangan panggil Iya. ibu. Palona. Agak ngarut kadeng. Pembahasan. Ya, Kalau kalau ini praktek. udah cerita kesana tadi sosial media. Masuk tuh biar pas beda tidak nih. Singkat. Susah ini masyarakat sekarang ini. Selalu bantuan terus pemerintah juga kasih. Menurut pikir Jadi miskin itu yang disebut orang miskin itu Pak Kuni yang tidak bisa memenuhi kehidupan pangan, Kalau macam dia sandang, makan. Walau dong nggak dong tolat ini kayak dipersusah. kasih Kalau dong gue hemongan kayak dipersusah. Pemerintah berbagai macam upaya untuk bagaimana menurunkan angka kemiskinan yang ada di kota Bogor. Ya. Salah satunya ada program-program bantuan uang bele tiok bele supaya terpenuhi ini kebutuhan dasarnya. Ketika untuk mengintervensi bagaimana meningkatkan kualitas manusia, maka diintervensi dia punya pendidikan dan kesehatan. Itu yang akan diambil alih oleh pemerintah. Jadi itu Pak Kuni. Nah, sehingga ada orang yang mengatakan bahwa kategori orang miskin itu loh. Nah, tanya begitu Ada orang di lingkungannya kita paling susah dalam artian dari kehidupan sekelompok manusia di lingkungan itu hemonga, hemungin, obele, ada fasilitas, tetapi di antara lingkungan itu dia yang paling rendah pendapatannya bersama. Menurut BPS bahwa angka kemiskinan itu diukur dari segi pendapatan. Namanya pendapatannya kalau misalkan masih 400.000 per bulan itu terhitung orang yang miskin. Rata-rata pendapatan Kota Gorontalo itu sudah di angka 700 sampai 1 juta. Berarti ada kurang lebih 15%-an orang Kota Gorontalo yang masih di bawah garis kemiskinan. Walau Pak Kuni termasuk datang loh, Pak Kuni lalu pendapatannya ini berapa nih? Sehingga itu yang bisa mengakibatkan itu angka kemiskinan. Apa yang harus dilakukan untuk mengintervensi orang-orang yang di bawah pendapatan ini? Maka kebutuhan kebutuhan kehidupannya harus diintervensi. Seperti saya katakan di Pak Kuni, ketika Wanutio misalkan di dalam sebuah rumah tangga nih sudah dihuni oleh 5 kepala keluarga, Mangalara dan om-om mereka odito buat obeleda. Sehingga ketika bagaimana peran pemerintah untuk memberikan akses tempat tinggal, berarti boleh mau tapu itu ya penting syaratnya dia tempat hutan hilawo paling tidak dibuktikan dengan surat hibah atau sertifikat itu akan diintervensi oleh pemerintah. Kalau tidak walung jauh itu ya mau karena berarti harus mengelola hutan. Ya mungkin mau itu yang tidak mau dapat itu mah ya sama aja Pak. Itu pertama bisa bicara ada mandi pilih kasih tinggal lebih mah pilih soda mau itu pisau itu maka kan mau tahu itu yang terjadi. Berarti dia biar masuk di data DTKS kalau dia tidak tanah Ya tidak boleh intervensi, dia mau semua. Yang ada itu dia berusaha serapat mungkin pembelu 4 kali apa buat di
yang penting walau hilau. Yang takutnya dia Pak Guru. Kalau ketika dia masih menggunakan tanah pekarangan orang, tiba-tiba tahu olio, maparaluh tadi. Aja mungkin minta Allah beli. Lo kalau buka dia. Aja mungkin minta apa beli mandol omong-omong mereka ngolo ngolo kan itu mah permanen mah foto-foto ya enggak ini yang besar. Yang kedua, bagaimana misalkan bantuan pemerintah dalam bentuk pendapatan walau jauh usaha tio biaya modal mau untuk nasi kuning segala mau untuk goreng-gorengan untuk apa supaya dia sudah punya pendapatan, sudah ada penghasilan. Cuma kan kebiasaan kita orang ini seperti pengantar tadi saya dengar bahwa terkadang walau pemerintah betul yang misalkan paling koli imah polo hulingali timah walau paling koli biasa liwan anak mas mapul olah hamal mali mulai itu. Yang penting mah walau betul memang betul di zaman dulu itu kita orang sebelum hidup memang mau miskin dan kaya bagaikan ada siang dan malam. Coba bayangin kalau mengambil maka ya tanpa tontak aku lato pehutuan atau apa kalau itu untuk menolkan kemiskinan tidak mungkin. Misalkan nih kita orang punya target pembangunan ke depan bahwa lebih besar, misalkan kita sampai kemiskinan 15%. Tahun ini untuk kita orang intervensi, tahun depan kita sampai kemiskinan harus walau 13%, harus kasih turun. Tahun berikut lagi kita orang kasih turun berapa persen. Nah, itu bagaimana cara untuk itu? Bangunlah infrastruktur untuk penopang perekonomian. Misalkan dalali ngoli kopi hulo, beli ngoli kopi hulo, kesehatan mereka diperbaiki, pendidikan mereka diperbaiki. Wanu contoh, wanu osusalatia mungkin dari lorah salipakuni. Kalau itu sebalik osusalipakuni dari lorah salipakuni. Setiap orang mempunyai kehidupan yang berbeda. Cuma bagaimana kita punya niat untuk keluar dari garis itu. Wan saya itu paling apa ya? Malah saya mendengar kata miskin karena kata itu bulan terus saya miskin. Kalau itu saya miskin. Boleh susah itu usahakan saya pasti ada penghasilan. Saya pasti ada perubahan. Saya pasti akan sukses. Karena itu dari pemikiran itu akan muncul motivasi. Pemikiran seperti Oh iya loh berarti itu seterkurung. Tahun depan pun ya minta boleh ngomong otak. Ada bantuan. Bicara soal bantuan, pemerintah ini sudah kasih bantuan, tapi ternyata masih ada lagi. So begitu artinya manusia tidak bisa merubah sifatnya atau perilakunya terkecuali dia sendiri yang merubah itu. Yang karena kita cuma sekedar bagaimana mengintervensi kehidupannya supaya dia naik duit. Yang tadinya dia punya pendapatan di bawah minimal di angka untuk dia sejahtera, maka kita perlu pusing angka. Itu peran pemerintah itu Tetapi hal ini berbagai macam upaya pemerintah ketika yang bersangkutan tidak akan mampu menyadarkan dirinya bangkit dari situ, ya sampai itu terus sih pakai. Tempatnya lebih kilang di betul warung kopi. Kedua bos ambil bagian. Waktu ya
Enggak juga itu, wan mau gulung dia harus bikin kopi, wan bila main gulung. Iya, kita kopi hati-hati kita mau kopi. Kopi di pakoni kopi mau tulung. Kopi lanto-lanto mau main gulung. Wan kopi mayu main tulung. Ya, itu terlalu Kedua. Mau tahu dong. Rasa ada melaheng mau dipakai. memang mantu tuh. Kau rasa lo kopi itu memang kopi lima manfaat. Boleh mah inaman. Memang main bola minggu, bola. Tolang hula, tapi hula. Bola minggu memang tidak. Ya, kedua, katanya masyarakat kalau itu DPRD kan perwakilan masyarakat. Iya. DPRD kota ini bagaimana selama ini memperjuangkan kemiskinan masyarakat? Arah kebijakan pemerintah itu, saya mau filsafat bernegara ataupun itu, bagaimana wujud nyata bisa mensejahterakan rakyat, itu tujuan. Walau rakyat ini bisa sejahtera. Artinya peran pemerintah dalam hal ini, contoh di 2024 kemarin, kurang lebih ada 2 miliar bantuan modal usaha yang diberikan oleh pemerintah. Itu dibahas di APBD. Dibahas. Dan pada waktu itu saya orang yang pertama bagi memperjuangkan itu. Bagaimana ini imbas dari pembangunan jalan Nani Wartabone ini. Kan di situ nih ada pengusaha-pengusaha. Iya, ada banyak kan. Kurang lebih ada 100. Itu 100 intervensi diberikan modal lagi. Artinya pemerintah hari ini hadir di setiap apa yang menjadi kesulitan dan kebutuhan rakyat. Ruang deloto pengobatan medis jangan sampai dia mati patah infus wol. Kalau handphone tinggal dia harus infus untuk membantu pernapasannya supaya segar lagi. Ruang udah mah tinggi olalol tiap mandi oya. Begitu juga itu di dalam sebelum dia bangkrut. Maka berikan dia dana stimulus dalam bentuk modal usaha. Manuti hempotarialo nasi kuning, bohiala paletio, bohiala putito tio, bohiala inulo tio, supaya varian yang dia biasa jual roti modalnya uang misalkan 200.000, lo buka melalui 2,5 juta, berarti varian yang dijual pasti akan bertambah. Tadinya bahan portalia nasi kuning, dia mau portalia lo misalkan lo gorengan, ada minuman, karena ada suntikan dana. Saya itu begitu maksud dia begitu. Mau uja mau dia melapalin koli, malam melapoli mani dulu, matau tolu. Mapilo tadi pak, karena mapilo bola weo, mapilo weo. Itulah bantuan tuh UMKM kan bisa orang umum tuh, orang bisa lihat perkembangan dari usaha. Kalau masyarakat yang tidak ada usaha, gimana tuh bisa mengukur itu? Kalau orang yang tidak misalkan kita orang ada pelatihan nih, pelatihan di KLK, orang yang tidak punya apa-apa. Maka kita orang beli dia asupan pengetahuan, keterampilan, sehingga dia sudah bisa berusaha. Itu ada anggarannya loh. Setelah mereka magang, misalkan seperti magang begitu, ada pembelajaran tentang kewirausahaan. Pulang kamar mau hilangin modal. Pemerintah lagi yang iya. Oh iya dia modal. Seperti misalkan dia ini tidak punya kalian nih, malah putih misalkan habis sekolah nganggur, tidak tahu mau buat apa. Maka kita orang selalu itu setiap tahunnya ada 100-200 orang yang ditampung, diberikan pengetahuan, diberikan keahlian. Mau cuci AC misalkan, mau bikin radio misalkan, televisi, mau bikin HP. Ini adalah peluang-peluang. Cuma terkadang begini, ada kata bijak mengatakan begini Pak Guru. Orang sukses itu selalu mencari peluang. Kalau orang gagal selalu mencari alasan. Karena itu, walau orang sukses, berarti yang misalkan gambaran secara ini,
market ini perlu, pasar ini ada. Untuk memasarkan lebih mudah. Tiba-tiba tunggu di bala-balata, botinya adalah mau perlu apa Anda? Pemerintah kopi di sini kopinya pahit, tapi orang yang menjual yang manis. Makanlah dulu ya. Kalau itu ada salah satu untuk bagaimana orang bisa mengunjungi itu. Kan itu. Orang di dalam ilmu marketing, kalau sales formation grid, kalau mau ngobal, kalau ada hal yang malah kan kalau dipasangin itu mau ngobal tak pertanyaan untuk daya tarik. Biar dipakai jadoi, buat mahetnya kalau dia rasa mahal. Karena itu salah satu strategi bagaimana supaya orang bisa mampu untuk merasakan dulu. Karena itu. Jangan lupa rasa kue. Nah, sehingga bagi saya bahwa ketika pemerintahan ada kurang tidak ada pemerintahan yang sesempurna apa ini. Dan sebaik apapun yang kita buat tidak mungkin memuaskan semua orang. Karena itu. Ya pasti kurang. Tetapi bagaimana kita orang pemerintahan ini membuka dia punya diri. Ada kontrol dari masyarakat. Itulah bukan selebar-lebarnya itu. Apakah kebijakan ini bisa berkenaan dengan kebutuhan dasar masyarakat atau tidak? Kita apapun itu terus terang. Daerah kita orang ini daerah yang bagaimana dia bisa mampu bersedia, bisa bergerak perekonomiannya apabila kita orang punya fasilitas infrastruktur pendukungnya ada. Kita orang bukan daerah yang pertanian atau punya tambang yang tidak punya. Cuma walau betie kota Gorontalo orang mau datang mau baliahiu paus tinggal di kota Gorontalo dulu karena ada infrastruktur perhotelan di kota Gorontalo. Paling tidak tinggal di hina omai del mai doi kan itu. Ya, itu pasti. Itu pasti. Nah, maka yang harus perlu diperbaiki adalah apa? Infrastrukturnya. Nah, dalam hal ini kan ada pembangunan yang kita orang lihat nih. Tapi ya memang namanya mau bangun suatu kawasan butuh waktu dan modal besar. Tetapi kita kan tidak bisa patah arang, patah semangat karena itu. Ingat loh, kita dilahirkan tidak bawa apa-apa. Kalau gitu. Ya. Jangan berpikir bahwa ketika membangun sesuatu nanti harus ada doi dulu. Tidak mau. Niat itu inna amalu biniat. Sesungguhnya sesuatu itu berawal dari niat. Niat itu pokok. Berarti dia Watia Allah tidak niati mau amai maka tidak datang. Jam melulu lewat Habis itu ada niat, ada mau, kemauan. Kalau gitu, saya lomolawat dia mau pingin mengulas ini memberikan motivasi. Pernah nggak tipakun ini dalam sehidup saya 3 hari jailong? Ya, itu saya rasakan. Waktu pernah mengalami. Tolong ibu mau ngapain entah. Wan bailong anu perlu mau ngakui. Wan nunggal di 4 tahun, nunggal 40 tahun mau patah. Saya itu. Tadi itu saya rasa. Bagaimana busuknya itu pasar sentral di era 80-an. Saya masih mau tulheter. Alhamdulillah, saya punya semangat nih. Wan mau bilang susah, wan masatnya maka pemuta wan pemerintah tambah, wan mau media. Watia dulu, dia mau sekolah, watia mau sekolah, watia mau kata uti jado. Lebih mah watia tak memikirkan loh. Kan itu bentuk bagaimana kita berjuang. Dan namanya hidup perjuangan.
Itu. Kan ngomong apa berarti wanul loinawat hata mau Atau mau apa? Ya. Kalau itu. Boleh maksud saya orang sekarang itu memang kemauan itu sedikit. Iya. Jadi gini, itu maling ngeliat, walau dia mau susah apa itu kira-kira orang dulu hempong jamol hati-hati pak hempong beda macam sobat. Pak pilot tengah malu aku kiri-kirimu. Aku jam 7. Karena itu ilang apa itu amat ini. Ilang itu mau aku itu lebih. Oh. Oke. Ya. Ini adalah kebiasaan. Jamaah Allah tolong utiwan misalkan dia anti ngerti. Thailand baru sebelum susahnya di kota tuh di TV apalagi ada malam jam 11. Bopui tomat. Patah dong sehat. Mereka ini terkadang kalau tidak mendapatkan asupan pengetahuan, maka orang mengambil langkah-langkah yang cepat, yang instan. Ulol mau tabloid. Nah, ini yang peran-peran pemerintah ini jangan sampai masyarakatnya seperti itu. Oh iyalah pengotota bahwa tidak ada untuk bagaimana untuk keluar dari garis kemiskinan harus berpendidikan. Itu yang utama. Kalau buat dipakai kalau susah di kesehatan cukup bawa KTP ke rumah sakit yang mayan kok. Kan sekarang begitu. Artinya itu adalah kebutuhan dasar yang mau backing orang susah itu diintervensi oleh pemerintah. Cuma terkadang kalau kita itu sering dibenturkan maka kita orang sudah terbentur. Wah gilo yang ini itu pesawat. Neko kampe pingsan. Wanta biasa mahebe kokoan. Iya, kan tadi terbentuk. Tapi itu persoalan. Kalau sekarang kita di mana di kota? Di angka kemiskinan ini di provinsi ini kan. Artinya kalau kita mengukur indeks pembangunan manusia itu di atas IPM kita lah, indeks pembangunan manusia kita lah di atas provinsi Gorontalo. Itu lah tertinggi 79,8%. Artinya itu dari tahun ke tahun bahwa indeks pembangunan manusia kita meningkat kurang lebih 0,6% kemarin dari 2023 ke 2024. Hafalilah teori itu Pak Kuli supaya apa? Kita mengukur ini. Dari mana cara mengukurnya itu? Berarti partisipasi itu sampai pendidikan sudah mulai naik. Itu sampai kesehatan naik. Diukur dengan kesejahteraan. Kalau misalkan dulu di 2000 itu kita sampai angka kemiskinan masih di angka 20, hari ini kurang 15%. 15%. Berarti ada intervensi pemerintah dan ada penekanan angka kemiskinan. Kalau ketika 5% ini dia kan sudah bisa naik kelas nih. Tadinya dia susah naik kelas, paling tidak dia punya pendapatan sudah bukan kategori kaki miskin. Maaf 30. Dari mana itu? Dari intervensi pemerintah dan kemauan pribadi masing-masing. Lagi-lagi boleh mahe wohiala wolo tio. Boleh ma wolo betul hepopali. Tetapi wan begitu mau bangun mede jam 12 siang. Iya, dipatok ayam dulu di kebo. Kalau itu butuh hilang. Lagi dia pelatihan. Sehingga pelatihan. Jangan sampai kita orang bilang susah, miskin. Miskin itu berdekatan dengan malas. Wan wulu tamu Allahu, pasti dia japolangol. Kalau dia butuh dia. Allah dia butuh. Itu falsafah orang dulu. Allah dia butuh dia. Itu bermakna kalimat itu falsafahnya orang-orang Taala dulu. Oti Allah wiono supaya japolangol. Nanti dia pelagi ya. Lanti dia polagi.
Wan melatih kalau ya udah pasti pelangor. Kalau ente malas pasti bisa mengganggu kehidupan orang lain. Ya. Ini ada pas SMP dulu Pak, ibu-ibu kaya. Kayak Ini walau mau ngomong kaya. Maksudnya emang sepuluh ini di dong. Namanya dia ibu pada bilang, orang ini hidup di kota makin susah, makin target susah, harga mahal, bantuan lambat. Belum lagi suka mau kerja, orang ini butuh lapangan kerja, bukan juga butuh hanya bantuan bahas. iya. Salah satu untuk mengintervensi itu memang lapangan kerja yang harus siapa yang mempunyai kesempatan untuk lapangan kerja. Contoh begini, satu langkah maju ini macam Indo Grosir nih. Ya. Itu apakah bawa 1-2 orang yang bekerja? Ya. Untuk kerja. Dulu ya. Ya. Artinya bagaimana pemerintah memudahkan para investasi sehingga bisa membuka ruang pekerjaan. Tapi siapa yang mempunyai kesempatan untuk itu? Pasti ada standarnya. Betul. Iya kan standarnya gini loh. Kalau ketika kita mau bekerja di hal-hal yang begitu, tidak ada pengusaha yang merekrut karyawan tanpa rugi. Karyawan itu bukan menjadi beban. Karyawan itu adalah investasi bagi perusahaan. Ya. Bukan beban dia, investasi. Kan tidak mungkin kan teh bos dia langsung tamai mau lagi. Teh bos dia mau minta ai barang. Teh bos dia tak ada kasih. Dia mempekerjakan orang. Maka siapa mereka? Orang-orang yang mempunyai pengetahuan, ilmu pengetahuan. Itu betul pendidikan, betul penting. Misalkan mak ibu-ibu nih, Ya. mak ibu-ibu misalkan waktu walau lah nyati mau tapuan kerja, Terbatas umur gue itu kan. mak umur tuh, Ya. ya ibu, beti mau karaja, beti kerja, tidak mungkin harus pakai nasi dia mau karaja. Iya. Kalau itu, coba ti ibu anu misalkan ti ibu, aku nggak lupa, aku malah nasi kuning. Dan hampir setiap pagi orang sarapan. Ya. Buang nasi kuning sasar. Kan itu tuh, Iya. bapak-bapak itu tuh yang mau jual nasi kuning. Iya. Itu adalah lapangan pekerjaan. Yang disebut bahwa pekerjaan susah ini di mana? Apakah dia dasi-dasi boleh pekerja? Mungkin pekerja di kayak di kantor-kantor atau di Ya kalau misalkan di daerah perkantoran ya butuh kemampuan, ada kecerdasan sendiri. Nah mungkin kan di Pak Kuni misalkan mau pingin dokter nih, atau sekolah SMP. Kan tidak bisa. Walau itu ya mungkin toh. Iya. Wan dokteri, wan malina dokteri, ia mau kuliah atau fakultas kedokteran. Wan wali pengacara, pak kuliah di fakultas hukum. Wan wali ekonom, pak kuliah di fakultas ekonomi. Kalau itu, baru sekarang yang kita orang mau bilang ini tim buat susah mendapat pekerjaan. Tim keahlian mengolah. Kan teh? Malah baru pasti laki-laki ngaku Ah, ya. yang ada Iya. baito-baito olah tengon dia bahwa wanita sukses pasti dia mencari peluang. Walau orang gagal selalu mencari alasan untuk kebenaran. Woi, lo di pemerintah dia lu tidak ada lagi susah. Namanya lo nih itu mau mulai tahu di tebo. Lo kita mana tahu. Bagi saya, Iya. untuk memotivasi hidup saya, bahwa ada 2 cara untuk bagaimana kita bisa sukses. Yang pertama jangan pernah menyalahkan orang. Yo. Jangan. Yang berikut adalah bagaimana kita orang berikhtiar dan berdoa.
dulu mati tinggal manusia, aku akan tiupkan roh kepada jasad manusia dengan rezekinya. Contoh kasus botie popaya toribuka bele belento malalalah sumatang ini sumasa wang japot tikiolo alo labu wang mai modehu di kota itu kota Puno. Itu yang saya sebut ikhtiar itu. Mata tadi ti malalalah. Jangan dong. Tidak ada ikhtiar untuk memetik. Maipo. Kui mati petang holo apa? Ya, Kan gitu. Padahal pihak tolong udah. Mati lah ya. Lo tendeleng alam Kenapa harus kaki dua? itu adalah rezeki kita. Nah, bermakan tinggal apa makmur itu? Iya. Kan rezeki kita itu semestinya dan halal dimakan untuk kita karena di pekarangan kita. Tapi kita tidak melaksanakan ikhtiar untuk memetik. So ada yang cerita, Mau putih menjauh. Nanti ngabrik Sehingga saya lagi kembali ke bahasa orang Gorontalo. Lanting ya polanya, Allah ya butuh dia. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Jangan. Berusaha bagaimana kita merubah keadaan. Kalau tentunya biasanya orang Gorontalo itu selalu berpikir cuma kerja. Ya ada berpikir kembali itu macam seperti ini. Apa warung kopi bagian. Nah itu berarti ini cari kerja tuh dia jadi kota masuk ke Iya, betul itu juga yang mengubah persepsi orang ini. Memang susah kedua ya. Ada orang, contoh kasus ini, kalau nggak salah ya, waktu punya Umi Habib itu ASN itu loh, pegawai negeri itu, tetapi dia berhentikan, dia minta lebih cuti muda, dia bapak usahanya sekarang sudah di mana? undang mereka, Kan gitu nih, kemauan. kan teto. Artinya tidak berpaku di satu pekerjaan. Tidak harus petiwan orang Gorontalo, kebiasaan petiwan pekerjaan harus bukan aja ke kantor. Mindsetnya kan di situ. Ada yang bukan karena kok tidak Wah, enggak guys. Pertanyaannya, apakah pendapatan ASN lebih besar daripada orang berusaha? Yang pembesar lebih besar. sebenarnya sama. Usaha juga ada DP. Ada plus minus, iya. Namanya kalau misalkan di dalam kehidupan, namanya hidup ini diperjuangkan. Ya. Harus berjuang. Ada tahap perjuangan. Saya jadi anggota DPR, itu ada perjuangan loh. Kan gitu. Bukan yang tidak cepat lagi. Tidak mungkin ketika di Pak Kuni mau ingin menjadi anggota DPR, mau baca calon saya tidak. Ya. Pertanyaannya, mau anggota DPR itu atau tidak? Ya. Yang penting baca dulu. Ada usaha. Kalau walau kita orang sudah mencoba, ada dua kemungkinan, gagal dan sukses. So ada dua kemungkinan yang kita bisa capai. Tetapi kalau tidak pernah melakukan, maka cuma satu kemungkinannya bosan, gagal. Pokoknya niat, kemauan, yang penting so berusaha, mencoba. Enggak betul-betul. Iya. Oke. Iya, enggak. Anak Allah semua tambah aku saya. Aku sama mau jual. Oke, Pak Kuni, kira-kira mau Dito kembali ke Posame Omai. Jadi gimana kita? Makasih banyak kan masih ada ulo kegiatan wewo. Dan ada kesempatan lain waktu kita bisa ketemu lagi. Dan jangan pernah bosan untuk mengundang saya. Segala kekurangan itu adalah milik saya. Mohon dimaafkan ada kata-kata yang tidak berkenaan. Maka manusia biasa tolong dimaafkan. Kan kalau kita orang mau pasien dan memilih kopi itu lagi. Ya, mati lah nanti ke piti. Pati kagak lihat sama Paulinho mah. Kira-kira mau itu. Kamu sambil lihat saya, Pak. Iya. Kalau
Kalau Lingo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, Bu. Jo. Alhamdulillah, Ci. Bu, cukup. Artinya orang dapat sedikit apa ya, gambaran penjelasan dari anak sini. Ibu-ibu kompleks, kalau sudah dapat makan. Ya. Yang penting itu ibu kompleks, pagi-pagi itu yang cuma makan lola. Berikutnya siapa yang minum kopi tidak sebaik itu karena mesti di darah banyak biore jangan jadi kakak kepada DPR mau tapi Yang satu yang DPI kita itu anak usaha, ikhtiar dan doa. Allah dia butuh dia nantinya apa lagi Jadi bagaimana orang supaya tidak apa ya, meninggal kemiskinan itu tapi persepsi harus berubah. Bagaimana orang apa ya, ya salah berpikir cari kerja itu susah kan. Cuma ibu cari-cari tapi tidak cari-cari. jadi gitu aja ini bikin kopi Sama order Bahwa ini kita solusi ya. kira-kira mau kadang mau di pulau ya Saya masih ada sedikit kegiatan. Sibuk kau sama dengan tipe-tipe. Pura-pura sibuk. Oh. Makasih banyak. Yang lupa itu kan ibu. Iya. Oh iya. mana barang nanti ITR Oh nanti boleh. oh ITR ya Kasih banyak ini. Tidur, permisi dulu. yo Pokoknya dari niat, jangan macam yang orang bilang saya so RTW tapi cuma coba jalan di tanpa. ayo ada itu Tahu? Iya, Kopi aman. susu, kopi mate kan itu. anak belum minum sudah Kak, Sudah? Aku aja ya? Andi mau buka stop. kan Finish.